masak nggak sih? Aku bisa dong Kak, kok kamu bisa Mamanya, masak? mamanya dia tuh jago bikin pempek loh, Ren. Iya waktu itu aku pernah kirimin hadiah pempek. Masa beneran buat Iya. sendiri? Beneran buat sendiri. Jadi keluarga aku tuh mengharuskan, nah ini salah satu budaya gitu mengharuskan untuk bisa masak. Maksudnya kayak Anak perempuan ya? basicnya telur aja deh gitu. Telur ceplok, telur dadar. Pokoknya harus bisa masak. Yang penting jangan takut kompor aja Kak. Jangan Iya. pas nyalain tiba-tiba gitu. Iya. Berarti di anggota keluarganya Tisa tuh nggak ada di kayak rumah kita, Ren. Kalau dapur itu cuma sebagai window Makanya. display. Bukan lagi, karena di apartemen. Nggak pernah dipakai. Kok soalnya aku mau nanya, aku tuh nggak tahu kalau Tisa bisa masak. Soalnya kok di sosial media kamu nggak pernah posting sih acara-acara kamu masak, kamu Pernah di Kak. dapur. Masa? Pernah tapi kayak sesekali aja sih. Apa jangan-jangan kamu posting di close friend, aku nggak masuk dalam close friend kamu? Hey, close friend. Itu realita Gen Z banget tuh apa-apa close friend. Ada yang isinya bilangnya close friend padahal cuma 2 orang doang. Bisa jadi kakak sama adeknya atau orang Atau tuanya. siapa atau bisa jadi iniin gebetan ya, kode-kodein gebetan Oh. pakai lagu gitu kan. Untuk nyindir-nyindir gebetannya ya. Do you do that? Kamu melakukan itu nggak sih? Nyindir. Ternyata ini close friend-nya cuma 2. Bisa lagi galau gitu ya, upload lagu lagi dengerin apa gitu. Taunya yang lihat cuma dulu doang. Cuma dul doang yang ngeliat. Gue nggak punya Lauren close Gue friend. juga nggak punya sih. Karena gue tuh sangat takut banget dengan close friend sih. Karena kayak beneran cuma dia nggak sih yang ngeliat. Sementara kan dia ada di mana-mana ya. Tunggu gue ralat. Kalimat gue tuh tadi nggak enak. Gue nggak punya close friend tuh artinya gue nggak punya teman deket loh. Gue nggak Punya punya. close friend on social Aplikasi media. on social media. Iya. Iya, Si on close so- friend di itu. close Nggak friend punya itu. aku. Tapi Iya, aku iya. juga gitu Kak, walaupun aku kadang mengupload sesuatu di close friend, cuman aku mensortir sih. Jadi nggak semuanya aku upload. Kadang kita kan nggak pernah bisa berharap sama manusia ya. Benar. Kita bahas yang sensitif tiba-tiba dia yang nyebarin atau gitu. Nah. Gue pengen tanya deh. Nah, Apa kamu tuh nyeleksi orang yang masuk ke close friend, yang mana layak masuk close friend, mana enggak, gimana sih, Tis? Nah itu juga bingung tuh. Kadang Iya, tuh aku ngerasa kayak, aduh ini Worth it udah gak sih? deket gak ya? Atau cuma dia cuma kenal aku basicnya aja gitu. Nah itu juga harus hati-hati Kak gitu. Karena menurut kita deket, tapi menurut mereka tuh kita saingannya atau sebenarnya musuh dalam selimutnya. Benar. Aduh itu yang benar-benar harus hati-hati. Nah makanya di sini ada yang heboh. Apa tuh? Ada yang lagi rame di sosial media, bocor di Instagram story-nya ini. Davina Karamoy. Yang dia punya close friend ini terbukalah, bocor lah. Wow. Jadi ada 2 yang di-share sama dia. Ya Allah, masa sih ia harus jadi orang ketiga, beneran gak sih? Oh, jadi dia bikin wording status gitu, masa Wording iya harus status. jadi orang ketiga, dan itu di postingnya di close friend dan beredar. Dan beredar, dan bocor maksudnya. Lalu yang kedua, wordingnya dia bilang, tapi sumpah nggak selamanya yang salah itu dari orang ketiga nggak sih? Males banget kalau yang disalahin orang ketiga terus. Kan kalau dari kata-kata itu kita jadi mengartikan kalau Davina itu sedang terjebak dalam hubungan dan di mana dia menjadi orang ketiga dong. Tapi Kak, biasanya kalau jadi orang tiga tuh justru nggak ngupload. Pasti rahasia ya nggak sih? Iya juga Ngapain? ya. Gue baru mau bilang, teman-teman gue yang status hidupnya orang ketiga nggak pernah cerita loh. Iya nggak sih Nggak Kak? justru, tapi mungkin maksudnya dia adalah karena itu justru di close friends, makanya dia mengungkapkan. Terlalu percaya, tapi aku yakin ada sesuatu sih. Menurut aku nih marketing S3 deh. Nah, bukannya Davina Karamoy ini kan bintang film yang dimana dia film itu jadi orang ketiga. Iya, Apa- guys. Soalnya ya, aku tuh belajar ya Tisa ya, udah nggak mau aku terlalu mempercayai postingan-postingan anak-anak sosial media itu. Ya. Karena rata-rata tuh suka gitu kan, mereka tuh Banget. promo. Banget. Curhatan-curhatan mereka tuh promo. Dan kadang komennya juga buzzer. Nah, Nah itu tuh yang ngeselin tuh, komennya tuh buzzer-buzzer yang dibayar juga gitu. Oh gitu, Banyak bisa. yang kayak gitu. Nah ini ya, ini nggak tahu nih buzzer. Tapi ini kita bacain komen dari netizen. Tetap salah, gak ada pembelaan bagi orang ketiga yang dengan sadar suka sama pasangan orang lain, bahkan ingin memilikinya. oke, berarti ini komentar membicarakan mengenai status kehidupan orang ketiga. Ya. Iya. Aku mau komentar mengenai itu. Gue nggak bisa menyalahkan orang yang terjebak sebagai orang ketiga. Karena banyak juga loh Ren, Tisa, Ya, orang apa tuh, yang Kak? jadi orang ketiga tapi dia sebenarnya nggak tahu ketika memulai hubungan kalau dia akan terjebak dan masuk ke dalam posisi sebagai orang ketiga. Ada kan? Ada aja, berarti misalnya either cowok atau ceweknya itu nggak bilang gitu kalau udah punya pasangan. Gitu. Yes.
Udah begitu proses mengalir hubungan berjalan, baru dia sadar, oh ternyata gue ini orang ketiga. Sementara rasa udah tumbuh. Mau bilang apa lo? Sabar ya. Sabar, jangan emosi. Tahan, tahan. Tapi banyak juga cerita yang orang ketiganya malah jadi pemenangnya loh. Banyak. Oh iya? Oh iya, dan Iya. juga ada kan selebriti-selebriti yang kayak gitu. Kita bahas minggu depan. Kalau bisa jangan ada aku ya. Emang kenapa sih? Aku mau nanya, emang kalau Gak usah dibahas di enggak, sini. gue mau nanya sama Tisa. Tapi Tisa sebetulnya pernah nggak ada terjebak di dalam situasi itu? Alhamdulillah sejauh ini dan sampai kapanpun kayak gak mau deh Kak. Soalnya kan bener kata Kak Dave Leo tuh mendominasi. Gak dikabarin semenit aja tuh kadang. Iya. Ini kemana nih orang gitu ya. Iya kan? Kita tuh sangat suka kejelasan dalam hidup, ya kan? Asli, setuju. Dan menurut aku status perjalanan kisah cinta orang ketiga tuh nggak jelas, nggak sanggup otak gue, Jack. Iya. Oke, ada yang selanjutnya Oke. juga berkomentar di sini. berarti di close friend ini ya ada yang cepu. Nah. Makanya aku nggak pernah update status buat close friend. Kita Nah. nggak tahu di antara close friend siapa yang cepu. Ya ini katanya Tisa tadi. Nah, udah deh ya, kita belajar dari pengalaman para selebriti kita yang informasi pribadinya bocor gara-gara close friend. Iya, jangan Close deh. friend itu cepu. Makanya lu deh, kamu deh, kan tuh tanya sama Bunda Maya atau lu deh, teman-teman lu kan pada penggede-penggede, siapa sih yang punya Instagram? Lu bilang deh sama dia, hapus aja close Iya. friend, gak guna. Sekarang malahan ada second account Kak. Jadi kan close friend tuh di akun itu sendiri. Second account tuh buat akun lagi. Aduh, itu males deh gue. Jadi kayak dia bisa ngupload sebebas-bebasnya lah dibanding punya close Oh friend. iya, jadi lebih ke pribadinya, Pribadinya. yang banget-banget private Iya. gitu. Kamu punya nggak second account? Punya lagi. punya? Tapi itu aku ngupload lebih ke yang kayak Tapi yang kamu private ya? Private aja Iya. gitu, Nah, teman-teman. pertanyaan aku, bisa dimengerti karena rata-rata selebriti dengan nama besar melakukan hal itu. Iya. Pertanyaan aku adalah, kan mungkin kayak kalian tuh perlu safe space di mana lu bisa Setuju. menjadi diri kamu Bener, dengan bener. teman-teman kamu aja, Iya, bener kan? Bener, tapi bukan berarti yang diupload sekarang tuh palsu ya. Iya. Tapi lebih tepatnya kayak apa ya, ada hal-hal yang memang nggak Iya. bisa di-share lah gitu. Iya. Nah, tapi kamu di second account kamu juga kamu tetap menjaga sikap nggak ketika kamu posting sesuatu? Ya aku sama sih kayak Kak Karen tuh aku takut banget sama close friend. Jadi memang walaupun aku punya Tetap second sosial account, media, kan? close friend aku tetap mensortir lah gitu yang harus diupload atau enggak gitu. Kalau Tapi ini- kalau kehidupan 100% buat kamu, Apa? berapa persen sih sebetulnya yang kamu bagi di sosial media? Waduh, kayaknya 20 deh Kak. Iya, Cuma kalau 20. Tisa mah 20. segitu doang. Aku 20 termasuk orang yang kayak gitu. Hati-hati banget kalau Tisa tuh. Hati-hati banget gitu. Gue Termasuk juga. Iya, jadi apa yang aku share mungkin lebih ke kerjaan, terus promo, happy-happynya aja sih. Setuju, tapi aku mah begitu. Iya. Daripada mengundang netizen-netizen berkomentar enggak. Jadi kamu nggak pernah tuh kayak orang-orang gitu Gak ya? pernah. Suka nyindir atau suka ada luapan emosi gitu di sosial media? Enggak. Nah, biasanya kalau sampai hal itu kejadian, kalau emang udah bener-bener nggak bisa dikontrol lagi, Kak. Nggak bisa Kayak dikontrol misalnya lagi. haters yang udah memfitnah Ya. gitu, memfitnah yang aku nggak pernah ngelakuin, terus Nah, itu kayak sih harus sisi sensitif banget, aku biasanya Tapi speak itu up. biasanya lebih banyak ke netizen ya, Netizen, bukan masalah pribadi. Bukan masalah pribadi, enggak sih, jarang banget. Iya. Tapi Tisa, aku setuju sama kamu Ren. Kalau Tisa sama Dul itu termasuk pasangan selebriti Iya, yang memang. adem ayem ya Iya. di sosial medianya. Alhamdulillah. Kalian memang sengaja menjaga sosial media kalian untuk tetap tenang gitu atau gimana sih Tis? Bener sih Kak, bener. Aku termasuk orang yang kayak, mungkin kalau awal-awal pacaran kan kita sekarang udah mau 4 tahun. Waktu pas awal-awal pacaran adalah momen-momen yang kadang apapun di-share. Kayak misalnya aku lagi kemana sama dia itu aku upload gitu. Nah kalau sekarang mungkin lebih dewasa dan lebih bijak sih nanggepin sosmed. Jadi aku ngupload foto sama Dul, begitu pula juga Dul, itu ke momen-momen yang memang bisa di-upload gitu. Jadi orang juga ngelihatnya enak gitu. Tapi mereka berdua tuh bukan pasangan yang neko-neko gitu loh. Iya Iya. nggak sih? Maksudnya kayak ya memang adem-adem aja. Maksudnya nggak ada konten-konten yang sengaja untuk memeriahkan suasana. Kan ada tuh pasangan-pasangan yang juga kayaknya memakai sosial media untuk konten, untuk menarik brand-brand untuk Banget. di-endorse gitu kan. Mereka kan bukan tipe yang kayak gitu. Iya. Ibarat makanan tuh apinya dipanasin terus Ah, gitu Iya, ya, biar tetap digoreng. lembut. Iya, gitu. iya, bahkan aku sebenarnya
sebenarnya kalau boleh jujur jarang banget kerja bareng sama Dul. Gitu. Jadi kita dengan kerjaan apalagi. masing-masing, Dul di musik dan aku juga di film, yang penting dua-duanya berjalan gitu. Jadi nggak pernah goreng bareng gitu. Iya. At least ya dari pengalaman ceritanya Tisa sama Dul kita bisa belajar hal ini mengenai sosial media. Iya. Semakin banyak lo kasih semakin banyak lo bagi potret Iya. kehidupan lo, semakin Semakin banyak banyak mengundang. celah ya. Betul. Mengundang orang untuk berkomentar. ngegosipin, Betul. berkomentar. Betul. Ya, kalau betul. kita kontrol dikit aja ya, adem dah hidup lo. Bener. Kecuali kalau lo punya mental sebagai Raffi Ahmad. Balik Balik lagi lagi lo ke gitu ya. situ ya Lu kan. baru minggu kemarin komplain kenapa kita nyebut Raffi dulu. Lu nyebut lagi. Tapi Raffi Ahmad tuh kan jempol loh, dia tuh kan berani banget. Bodo untuk- amat lah ya, Bodo gitu. amat ya. Gas terus. Baik lah, dia kan baik hati sekali. Udah ya, kita udahan gak sih? Kasian lo Tisa gak makan-makan dari tadi. bener. Aduh Tisa, thank you loh. Thank Tisa you, terima Kak. kasih, seneng Thank banget you. loh ada Kita tuh udah Tisa. diajarin ya cara menggunakan sosial media lebih Betul. bijak. Udah Betul. deh mulai sekarang kita nggak mau bagi-bagi lagi kehidupan percintaan. Emang gak punya. Kita kembali lagi minggu depan di Spill the Tea. Bye. Sampai jumpa.